Ya, berjumpa lagi dengan MPX Channel. Oke lah, kali ini kita akan membahas tentang laporan kas Karang Taruna ya. Kita akan membahas tentang kas. Coba perhatikan, di sini ada misalnya ada tabel itu ya, seorang bendara Karang Taruna gitu ya. Nah, coba di sini ada misalkan ada saldo Februari sekian ya, 2.500.000, ada iuran segini. Nah, misalkan kalau kita ingin ada masukan ya, misalkan dari donatur, misalkan ada 200.000 gitu ya. Nah, di sini kalau kita klik di sini ya, maka di sini otomatis saldo akan bertambah sendiri. Nah, ini adalah secara otomatis kita akan buat seperti ini ya. Misalkan di sini ada bantuan desa sebesar 250.000 gitu ya. Maka saldo akan berubah secara otomatis. Nah, gimana cara membuatnya? Untuk itu simak videonya sampai selesai. Oke, sekarang coba ini sini ada kita akan buat sejenis itu ya, laporan keuangan, ada suatu kas Karang Taruna misalkan, atau suatu kumpulan RT atau organisasi gitu ya. Nah, kita sebagai bendara pasti akan membuat sesimpel mungkin dan semudah mungkin, sehingga kalau ditanya sisa saldo masih berapa, kita langsung bisa jawab seketika itu. Nah, perhatikan di sini kita misalkan buat tabel seperti ini ya. Biasanya pada laporan kas itu kan biasanya ada kolom tanggal ini ya. Kemudian ada keterangan misalnya ada keterangan penjelasan masuk, uang masuk atau uang keluar gitu ya. Kemudian besarnya nilai pemasukan, ini berupa uang nanti ya. Kemudian ada juga pengeluaran. Nah, kemudian yang terakhir ini saldo ya. Saldo yang akan kita, kalau sewaktu-waktu ada yang tanya, kita langsung bisa menjawabnya. Oke, sekarang coba di sini misalkan kita buat skema dulu. Di sini kita buat saldo bulan Februari misalkan. Di sini sudah di model sel di sini sudah di format rupiah ya. Misalkan kalau kita ketik 2 juta gitu ya. Oke, 2 juta, maka di sini langsung Rp 2 juta. Nah, kalian sudah bisa membuat seperti ini ya. Nah, sekarang kita fokus pada membuat tabel yang sesimpel mungkin. Oke, sekarang kita ada masukkan lagi misalkan uang iuran anggota 200.000 gitu ya. Nah, gini. Nah, kita akan membuat ini saldo ini ya, itu berapa ketika masih ada sejalan, maksudnya berjalan suatu waktu ya. Berarti kita harus bisa menjawab saldonya itu masih berapa, harus bisa menjawab. Nah, misalkan di sini ada pengeluaran misalnya 150.000 untuk membeli kertas dan alat tulis, oke ya. Nah, sekarang kita akan membuat seperti ini, rumus di sini ya, agar ketika ditanya itu bisa langsung menjawabnya. Oke, perhatikan di sini kan kita tahu bahwa saldo itu kan banyaknya pemasukan dikurangi banyaknya pengeluaran. Oke ya. Nah, berarti langkah pertama kita buat dulu total pemasukan itu berapa. Nah, caranya kita buat rumus di sini ya. Misalkan di sini kita kasih apa ya, istilahnya jumlah gitu ya, atau saldo ya, jumlah gitu ya. Oke, jumlah atau jenisnya itu terserah teman-teman ya. Jumlah. Oke, sekarang kita tentukan dulu jumlah pemasukan itu kan dari awal sampai akhir ya. Itu biasanya kita pakai zoom ini ya, di pojok kanan atas kita pakai zoom ini. Oke, kemudian kita klik zoom. Nah, dia akan bergerak dari awal sampai akhir. Maksudnya ini adalah jumlah uang dari awal sampai akhir. Kemudian ini kita enter. Nah, benar ya, pemasukannya adalah 2.200.000. Kemudian kita juga akan mencari pengeluaran ya. Pengeluaran juga sama, kita total semuanya dalam 1 bulan misalkan gitu ya. Kita klik sini atas, kita pilih zoom. Oke, dari sini ya, dari atas sampai bawah. Oke, kemudian ini kita enter. Nah, kita tahu bahwa selama 1 bulan nanti totalnya di sini pengeluarannya, sementara total pemasukan di sini ya. Nah, berikutnya kita akan buat saldonya. Saldo itu kan pemasukan dikurangi pengeluaran ya. Berarti kita buat rumusnya, yaitu kita ketik di sini ya, sama dengan pemasukannya berapa total. Di sini kita klik saja di sel E14. Kalau di sini ya, berarti kan diklik pas total pemasukan, kemudian dikurangi, kita ketik kurang, kemudian kursor ditaruh di pengeluaran total. Nah, di F14, kemudian ini kita enter. Oke, jadi selama ini baru sampai tanggal 6 gitu ya, itu saldonya adalah 2.050.000. Oke ya. Misalkan kalau ini tidak ada pengeluaran, sebelum pengeluaran ya, nah dia akan 2.200.000. Oke ya. Oke, sekarang coba di sini kita misalkan untuk membeli kertas HPS
dan alat tulis misalkan 150.000 gitu ya. Nah, maka akan berubah langsung pada saldo ini ya, 2.050.000. Oke, kemudian ini misalkan kita akan menulis donatur dari Pak Anwar ya. Berarti kan masuk ya, masuknya misalkan 200.000. Kita ketik aja 200.000 dan kita akan bisa melihat saldonya di sini. Nah, menjadi 2.250.000. Nah, jadi pastikan kalian bisa membuat rumus tadi ya. Intinya kalau saldo itu kan jumlah total pemasukan dikurangi jumlah total pengeluaran. Oke ya. Nah, sekarang coba kita praktekkan. Di sini misalkan ada bantuan dari desa itu sebesar 500.000. Kita tulis saja 500.000. Nah, maka saldo akan berubah langsung 2.750.000. Oke ya. Nah, kemudian ada acara bakti sosial. Berarti kan kita mengeluarkan dana untuk acara tersebut ya. Berarti misalkan kita tulis 400.000. Oke, kita tulis 400.000 untuk acara bakti sosial. Maka kita klik di sini, akan menjadi berubah saldonya ya. Berkurang ya menjadi 2.350.000. Kemudian lagi pengeluaran untuk pendaftaran lomba. Misalkan pendaftarannya 250.000 gitu ya. Oke, kita klik. Nah, saldo akan berkurang menjadi 2.100.000 secara otomatis ya. Nah, misalkan di akhir bulan misalkan untuk menengok teman yang sakit gitu ya, itu sebesar 200.000 gitu ya. Nah, maka saldo terakhir tinggal berapa? 1.900.000. Nah, ini adalah ketika kita akan membuat apa? Laporan tentang kas yang sesimpel dan semudah untuk kita kerjakan. Oke, gitu sudah paham ya. Yang penting kita bisa buat rumusnya dan kita bisa membuat tabel sesimpel mungkin. Oke, begitu. Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Tunggu tutorial berikutnya.